Kehidupan, karya Sunia Ruhama. Seperti kereta pada mulanya, kita berangkat tua, menyusuri rel-rel, tikungan, dan tanjakan. Seperti kereta pada akhirnya, kita berhenti jua di stasiun teramat tua, entah di mana. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua dan saudara-saudara semua, ini live YouTube ini di Kiai Budi Channel diawali dengan puisi Mbak Sunia yang sangat kontemplatif, maknanya bisa panjang. Dan saya selalu kalau ketemu beliau ini meminta puisi. Jadi ini siaran diawali dengan puisi. Dan soal saya ini ya Mbak Sunia, sebagaimana biasa saya selalu ke sini untuk kepentingan umat, kepentingan peradaban secara kemanusiaan. Dan kali ini selalu saja saya ngudek-ngudek badai Mbak Sunia. Jadi ada satu jarwo dosok saya yang sering saya lempar ke publik. Badai itu singkatan bak dan titik, dengan makna bahwa Quran itu 6.666 ayat, diringkas di 114 surah, diringkas maknanya di Fatihah, diringkas maknanya di Bismillah kan, diringkas maknanya di ba, ya kan, bak diringkas maknanya pada titik. Jadi everything in the world dengan simbolik yang ada itu bersumber dari yang satu titik ini. Dan ternyata batik adalah kekayaan budaya kita yang sangat-sangat tua dan juga asli. Dan nanti Mbak Sunia bisa bercerita panjang tentang batik. Yang kita bicarakan kali ini adalah korelasi batik Mbak Sunia dengan peradaban di Nusantara tadi. Paling tidak acuan ayatnya seperti itu. Jadi bagaimana tentang keragaman, tentang kuliner yang beragam, tentang musik, tentang apa di Indonesia kan kaya seperti itu. Monggo Mbak Sunia, ini nanti mengalir saja di kita ini. Dan saya juga menginformasikan kepada teman-teman Mbak Sunia ini yang punya gagasan tenur itu baju sufi pakai batik, dan sudah dilaksanakan dan terus saya kembangkan batik daerah-daerah tertentu. Suatu ketika kalau ini saya gelar Mbak Sunia, tentu yang saya suguhkan ini Mbak Sunia kerja saya di mana-mana menemui pembatik dan memperkenalkan kepada dunia seperti itu. Ini juga pembina tari sufi di Weleri ini. Jadi ada akun tari sufi Weleri yang sering nongol itu ya. Ini Mbak Sunia. Monggo Mbak. Terima kasih sahabatku semua. Salam kenal ya. Ini pertama kali saya muncul di channelnya guru saya Mbak Yai Budi niki. Kalau kita berbicara tentang batik, batik niku naluri bangsa Indonesia sudah gitu, bangsa naluri malahan. Karena batik ini tidak terdapat di dunia manapun. Kalau seni buka tutup malam pakai perintang batik itu ada di mana-mana, di Mesir ada, di Cina ada gitu. Di Amerika juga kemungkinan ada, tetapi untuk batik ini hanya ada di Nusantara. Dia sudah ada sejak kita belum mengenal peradaban. Malahan. Iya, kita belum mengenal peradaban dalam pengertian kalau sebuah negeri yang nopo niku dinyatakan lulus prasejarah itu kalau sudah punya prasasti, oh sudah bisa menulis itu. Tulisan yang tertua berhasil ditemukan itu prasasti yang ada di Kutai, itu abad keempat. Kutai Kalimantan. Ya. Nah kalau di Indonesia sendiri secara umum kita juga tidak mampu melacak
batik itu awalnya di mana, dimulai dari mana. Tetapi kalau kita melihat arca-arca di candi niku, nah itu pahatan-pahatan kainnya itu motif batik. Motif batik. Padahal itu arca-arca itu abad ke-7, abad ke-9. Artinya batik sudah ada jauh setelah itu. Motifnya biasanya kawung gitu. Iya. Kemudian motifnya motif jelamprang. Nah, Itu biasanya seperti itu. Sudah ada. Jadi artinya ketika kita membangun peradaban pada masa itu, maka batik sudah dari awal ini ada. Adapun kalau kemudian ada penjelasan katanya kita batik itu tekniknya dari Cina, ya sekarang cari aja di Cina ada apa enggak gitu. Kalau ada enggak nah itu ya. gitu. Kemudian ada yang mengatakan itu kain patola dari India yang napa nikulah motifnya mirip jelamprang macem-macem. Ya orang India aja nggak bisa bikin begitu kok, kan begitu. Pernyataanmu ini membuat kita pede. Nah harus begitu. Sesuatu kok mesti kita ini juaranya kok datang dari luar. Nah Padahal betul itu sekali sebenarnya nih dari Mbah kita. Yai. Beras yang kita makan tuh lo katanya dari India, itu nenes banget. Terus sampai napa niku mbako yang kita konsumsi niku katanya dari Amerika Latin, itu kan Masya Allah. Berlegenda kita sudah mengatakan dulu Kanjeng Sunan Kudus memberikan bibit tembakau kepada Kanjeng Sunan Kedu. Niku kan sebelum Belanda datang ke sini. Artinya di tempat kita sudah ada mbako. Iya. Kok judulnya begitu? Mau sampai kates pepaya itu yang tumbuh di belakang rumah tuh namanya kates California kan, sangat kebangetan gitu. Nah demikian juga batik ini digoyang katanya. Batik itu memang bukan punya kita. Iya. Jadi ada dihubungkan dengan peradaban Cina, dengan peradaban India. Mungkin kalau di iglonya orang kutub utara sana ada memper-mempere batik, mungkin ya dibilang kalau batik itu asalnya dari kutub utara sana. Itulah kita, dan kita dipaksa untuk percaya itu. Tapi kalau saya meyakini bahwa batik itu memang naluri dari peradaban Nusantara itu sendiri. Kemudian kalau kita agak bisa melacak batik niku mulai tumbuh berkembang bagus di era Majapahit. Cuma kita sudah tidak memungkinkan untuk menemui artefaknya. Nah, artefak-artefak batik niku yang berupa cerita yang tertua itu bisa kita lacak dari hikayatnya sewaktu Kanjeng Raden Fatah niku mau ditasbihkan sebagai Sultan Demak Bintoro yang waktu itu masih bagian dari Mojopahit. Itu sekitar tahun 1478. Lah niku sudah ada motif namanya Wahyu Tumurun. Ngoten niku. Kemudian ada lagi batik keluarga Sido. Nah, keluarga Sido yang tertua niku diciptakan Ki Ageng Henis. Niku abahnya atau simbahnya katose simbahnya Panembahan Senopati niku. Nah itu yang diciptakan Sido Mulyo. Beliau mencipta itu dengan tirakat supaya anak turunnya menjadi orang mulia, dan itu terbukti sampai detik ini. Terah kerajaan Mataram Islam masih ada. Nah itu batiknya Sido Mulyo. Sido Mukti. Nah nanti niku turunannya Sido Mukti, Sido Mulyo, Sido Dadi. Nah ada yang mirip dengan Sido Mukti tapi bukan, namanya Wirasat. Nah niku mirip. Nanti ini nggak ada contoh-contohnya gitu. Nah kemudian dibuatlah motif oleh Kanjeng Panembahan Senopati ketika beliau nopo namanya semedi gitu, apa namanya ya, Riyadhah. Nah kalau bangsa Riyalah kalau orang bilang zaman dulu. Riyalah di pantai selatan itu lihat pereng-pereng
pantai selatan. Nah, itu dibuat motif namanya motif lereng. Lele. Nah, niku. Kemudian yang berikutnya Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, Mataram. itu Mataram Islam puncak kejayaannya niku yang mencipta motif parang barong. Nah, dari parang barong itu karena gede sekali, satu jengkal, kemudian diukur sesuai dengan pembagian kekuasaan. Jadi nanti kita mengenal ada parang gendreh, ada parang klitik, parang plenik, parang yang lain-lain. Nanti kemudian dikembangkan ada parang karno, ada yang lain-lainnya, ada parang parikesit, kemudian ada parang huli, ngeluh. Terus nah jenengan ada berapa motif kira-kira? Kira-kira kalau saya hafal itu mungkin kira-kiranya bilangan antara 600-700-an motif. Itu belum ditambah yang belum ditemukan. Nggih. Ya kan? Kalau Sementara yang terakses itu ya. yang terakses itu sebenarnya sedikit sekali Mbah Yai, karena batik itu ada puluhan ribu motif. Jadi kalau saya tahu hanya 600-700 itu barang kecil sekali. Tapi itu menjadi luar biasa ketika kita tahunya cuma batik Sidomukti toh. Lah terus mungkin gini, ada korelasi Mbak Sunia antara alam Indonesia yang kita tahu ya, keragaman macam-macam, dengan ini motif-motif batik yang saya lihat di rumah ini dengan sejak dulu itu kan ada hubungannya. Kenapa mesti ya kembang, daun, bunga, apalagi menurut dengan yang ditulis di artefak batik itu mengambilnya. Saya lihat pernah biji-bijian. Ya Betul. kan? Itu kan berarti memetik dari alam-alam Nusantara yang dilukis di batik gitu kan. Leres. Nah, itu cara panjenengan dibikinnya batik seperti itu tentu ada maksudul azam ya. Nah, betul sekali. Ya tinggi sarung, tape, apa nih Mbak? Kere, ya. Selendang. Iya selendang. Imamah. Iya imamah. Itu macam-macam kan. Tentu menurut saya kok apakah itu menjadi alat pengingat itu? Pasti Nggih. malah. Kayak tadi yang pertama kali dalam peradaban Islam terdeteksi niku motif wahyu tumurun. Itu bukan sembarang wahyu tumurun gitu, tetapi dia refleksi dari Al-Qur'an. Niku yang ayat Iqra itu. sanes yang di Iqra. Tapi ayat niki kulillahumma malikal mulki tu'til mulka dan seterusnya niku. Jadi itu tentang pengukuhan kekuasaan. Kemudian ada juga hadisnya As-Sultanu Dillullahu fil ard niku ada di kitab Imarah fil Kanzil Ummal niku. Sultan penguasa itu naungannya Allah di muka bumi. Siapa yang menghina Sultan maka dia akan dihinakan Gusti Allah. Kalau yang memuliakan Sultan maka akan dimuliakan Gusti Allah. Demikian juga dari sudut pandang rakyatnya, Sultan itu adalah pelindungnya, pengayom tamengnya Gusti Allah di muka bumi. Kalau Sultan itu berbuat baik kepada rakyatnya, maka Sultan itu akan dimuliakan sama Gusti Allah. Tetapi kalau dia nyepelekan rakyatnya akan dihinakan sama Gusti Allah. Jadi ada dua sudut pandang lah, itu yang disatukan di dalam batik. Kemudian ada juga yang Sido Asih, namanya batik keluarga Sido Asih. Lah niku juga ada diambil dari filosofi ayat Al-Qur'an. Namanya apa? Batik Sido Asih itu bentuknya ada yang sawat-sawat, ada yang kayak teluki, ada apanya gitu. Itu diambil dari wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah niku Mbah Yai pasti hafal karena biasanya diminta dalil niku. Wa ja'ala. Nggih. Nah niku kalau pas wisuda jomblo niku Mbah Yai. Contohnya niku. Kemudian ada juga batik yang dirintis oleh Kanjeng Pakubuwono ketiga. Setelah Palianagari Mataram menjadi Kasultanan Surakarta Hadiningrat dan Kasunanan Yogyakarta
hadiningrat niku cukup memukul beliau. Nah, kemudian beliau melihat napa niku berbagai macam dimasukkan ke situ, bentuknya rintik-rintik kecil-kecil niki disebutkan sebagai motif udan liris. Lah itu filosofinya inna ma'al usri yusron. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Jadi itu dalam sekali. Kemudian ketika batik keluar dari tembok keraton, maka batik itu menjadi milik rakyat. Seperti ngendikane Mbah Yai sebagai pengingat. Karena orang batik itu bukan sembarangan loh. Batok saja koclak ini. Gitu. Meleng saja bisa lain garisnya. Maka itu kalau yang dipakai sama masnya niku amit mas. Nah, itu kan ada isen-isen latohan. Latohan itu napa niku kayak semacam tumbuhan dari laut yang biasa dipakai buat lalapan atau pecel atau apa orang daerah Lasem. Nah itu, dah masuk di situ. Jadi memang luar biasa. Terus Mbak Suni ya, di balik kisah yang tentu panjang itu ya, bagaimana kekinian batik yang dulu nampak tidak memperoleh semacam apresiasi, tapi saya membaca dalam kekinian kok malah diapresiasi itu latar belakangnya apa menurut Mbak Suni ya? Nah, kalau dulu zaman pura-pura kita jadi aktivis, ini kita hafal salah satu cara orang luar ingin menghancurkan bangsa kita itu ada 4F, salah satunya fashion. Iya, fashion. Nah, fashion. Maka dibuatlah sebuah image bahwa orang kalau memakai batik itu kuno, deso, primitif, ketinggalan zaman. Nah, itu. Kemudian akhirnya rame-rame kita meninggalkan batik. Menjadi rendah diri. Menjadi rendah diri. Inferiority complex. Sindrom inferiority complex. Nah, yang terjadi kemudian kita harus bersyukur ada tetangga jiran kita yang rada culuta. Itu mentok. Ini ada dari Malaysia mengklaim bahwa batik Parang yang tadi awalnya diciptakan Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo niki katanya miliknya mereka. Nah, ini bukti bahwa nasionalisme kita ini masih kuat. Hubul watan minal iman kita masih kuat. Maka kemudian rame-rame kita membela. Jadi ada aksi bela batik itu, cuma zaman itu belum populer dengan aksi bela niku. Nah, kemudian pas zamannya waktu itu presidennya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 2 Oktober 2009 diperjuangkan, akhirnya masuklah batik itu sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia. Tanggal 2 Oktober 2009. Nah, akhirnya itu yang membuat batik itu digemari oleh seluruh masyarakat dunia, bukan hanya Indonesia. Nah, kemudian kita berlomba-lomba, anak zaman sekarang nggak pakai batik itu nggak gaul. Jadi berubahnya seperti itu yang saya pahami. Ngoten. Lah menyangkut Mbak Suni ya, teknis. Ya, jadi sekarang kan banyak batik tumbuh di daerah-daerah. Saya lihat itu. Ya, menurut ini batik Njonegoro, ini batik Pacitan, ini batik Ngawen, Ngawi ini. Ya, seperti itu perlu juga jenengan sesuai dengan pengalaman penjenengan menyangkut sebaiknya batik itu bagaimana? Ya, barangnya tadi berbagai ragam jenis. Kalau ini printing namanya. Okay. Ya, bukan rok. Ya, cap deh. Cap bukan printing. Cap. Nah, seperti itu bagaimana menurut Mbak Suni ya? Kalau kita melihat yang aslinya, sebenarnya seluruh Jawa dan Madura itu dulu sentra batik semuanya. Kemudian tulis semuanya. Semuanya dari ujung timur sampai ujung barat. Sebenarnya demikian. Kemudian mulai ketika kita kedatangan bangsa barat yang memperkenalkan fashion modern, itu mulai agak ditinggalkan. Kemudian mulai dikenal kain-kain polos sebagai fashion. Kemudian dikenal adanya
batik cap waktu itu dulu, zaman dulu tahun 1900-an awal itu sempat dunia perbatikan goncang karena ditemukannya batik cap niku. Wow. Maka kemudian kita mengenal ada Serikat Dagang Islam Haji Samanhudi. Itu karena terjadi krisis pada zaman itu. Kemudian tahun 30 itu terjadi goncangan lagi karena Malaysia, krisis dunia pada masa itu, krisis global. Nah, itu mempengaruhi juga batik, maka kemudian di batik dikenal kain pagi sore itu. Satu kain ada 2 motif, jadi orang bisa beli satu tapi dapat 2 motif, bisa dipakai pagi sama sore buat ganti. Ngoten niku. Itu ada peradaban kita. Kemudian tahun 42 ketika Jepang datang, nah itu benda yang kita punya dikuras semua. Jadi otomatis batik itu berhenti. Kemudian banyak pengusaha batik, ini kan orang Belanda, turunan Belanda. Lah ini kan jadi interniran itu, tahanan interniran. Jadi dia tidak bisa produksi. Kemudian banyak pengusaha-pengusaha yang kiai. Lah apesnya, kiai kita ini kan nggak ada yang mau disuruh sekerai. Banyak yang ditembaki sama Jepang. Akhirnya batik banyak yang habis, termasuk yang di kampung sini dulu, Mbah Yai yang di sini tuh nggak mau sekerai terus ditembak sama Jepang. Akhirnya batik punah di sini. Kemudian ada sebagian di Kaliwungu yang begitu juga. Itu yang berikutnya. Kemudian tahun 60-an, waktu akhir-akhir pemerintahan Presiden Soekarno, itu kita mengalami inflasi yang luar biasa, krisis ekonomi yang luar biasa, itu juga memukul batik. Kemudian awal terus dilukis enggak ini? Masih dilukis, masih dicap juga, tapi sudah mulai kompromi. Ya, ada lahir batik kayak mau enggak pagi sore itu kan muncul lagi motif-motif kayak misalnya batik cokro, kemudian batik apa niku yang di Solo niku Tribusono. Itu munculnya era-era itu. Kalau yang tahun 45 niku kan Jawa Hokokai, setelah itu tahun 50-an motif-motif Jawa Baru. Kemudian tahun 70-an mulai nih ditemukannya sablon niku, printing niku. Lah itu yang memukul banyak sekali sentra batik. Karena kalau misalnya dikeruskan nilai sekarang, umpamanya 1 lembar kain batik tulis yang biasa gitu, itu nilainya 300-400 ribu, begitu di printing cukup 40 ribu. Akhirnya itu membanting luar biasa lah. Ini termasuk sentra produksi batik di Kudus, di Demak, di Semarang, di Kendal habis. Wassalam. Dengan pukulan yang luar biasa dari printing inilah, kemudian seluruh sentra batik Jawa dan Madura habis. Kalau yang di Jawa ini yang eksis tinggal 9, yaitu Cirebon, Pekalongan, Batang, kemudian Lasem, kemudian Druju Malang, kemudian Meduro nanti bisa kita bagi beberapa, kemudian ada di Gumelem, sama satu lagi mana nih? Jogja Solo, Jogja sama Solo. Udah yang lainnya habis. Jogja hanya di sekitar Imogiri dan sekitarnya. Jadi kalau ada batik kayak sekarang di Gunung Kidul, di Bantul, ada batik Geblek Renteng dan seterusnya, itu termasuk kontemporer. Kalau yang masih asli dari zaman dulu itu ada di Imogiri. Begitu. Jenengan kiri sampai ke Kikinian. Tadi kan sampai tahun 10. Nggih. Nah itu berkembang ke sini. Nah setelah Pak Harto berkuasa, kemudian kalau zaman Pak Karno niku masih sangat rigid dengan pakaian kebaya, masih kados tapeh, ngoten niku tapeh kebaya sarung. Begitu eranya Pak Harto, perempuan sudah pakai rok sepan, sudah mulai malah kesini makanya pakai celana, masih pakai itu. Kemudian masuk budaya Barat, itu yang membuat kita batik mengalami kelumpuhan, itu tinggal di 9 sentra itu. Itu sampai pasca reformasi, tapi sempat agak menggeliat ketika batik diperkenalkan sama Pak Basofi Sudirman. Zaman dulu tidak ada batik dipakai baju.
yang memperkenalkan itu, mempopulerkan adalah Pak Basuki Sudirman, Gubernur Jawa Timur waktu itu, yang merilis lagu Tidak Semua Laki-laki. Nah itu pahlawan batik itu sebenarnya. Kalau dulu kan hanya untuk tapeng, Nah, selendang, untuk apa gitu ya. Nggih, kemudian tahun 80-an itu waktu KTT non-blok kalau nggak salah waktu itu diadakan di Indonesia era-era tahun berapa niku. Nah, Pak Harto niki membumingkan batik. Jadi batik dipakai sebagai baju seragam dari kepala negara seluruh dunia di KTT non-blok. Jadi ada jasanya Pak Harto juga pada masa itu untuk membumikan batik. Nah, setelah itu tapi batik kan menjadi sesuatu yang ngawang-ngawang. Sementara generasi muda sudah tidak memakai batik lagi untuk keperluan fashion sehari-hari. Paling yang pakai batik tetap ya santri-santri, terutama santri putri yang pakai sarung itu rata-rata sarungnya batik. Santri putra aja sudah nggak mau pakai sarung batik, rata-rata palikan. Apalagi muncul BHS merek itu kan dianggap tapi kan sesuatu gini, yang ya, punya nilai gitu. di satu sisi memang seperti itu ya, sisi lain saya kok juga melihat geliat, ya kan, geliat batik itu kok yo mulai hidup. Nggih, leres. Nah, sebelum jenengan nerangke ini tadi jenengan baru menerangkan ada 4 sakjane siji do digawe rendah diri negeri kita. Papat mulu apa mau jenengan eling ora? Baru fashion. Yang 3 belum. Pokoknya Indonesia itu dibikin rendah diri, wah nak nganggo batik iki desa. Nah, sekarang sudah tertepis itu. Lah yang telu mau apa ki mau kepedhot ki mau. Pokoknya dibikin rendah diri, inferiority complex tadi ya. Nggih. 4F. Ya 4F katanya suamimu apa wi? Yang pertama tadi fashion, yang kedua